Apa yang membuat Kang Hee kembali ke kampung halamannya adalah kabar dari Arem bahwa Yeonsu kemungkinan akan menikah. Kang Hee bahkan sampai bermimpi menghadiri pernikahan Yeonsu dan mengklaim bahwa cinta Yeonsu hanya untuknya. Dalam mimpinya, ia menyerang pengantin wanita yang menurutnya hanya mengincar kekayaan Yeonsu. Kebetulan, perusahaan tempat Kang Hee bekerja memiliki proyek survei lokasi di kampung halamannya, sehingga Kang Hee dan rekan kerjanya harus berangkat ke sana. Sebelumnya, Direktur Huang sebenarnya dijadwalkan untuk memimpin survei ini, tetapi ia mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, Sokyong dan Kang Hee yang terpaksa menggantikan pekerjaan Direktur Huang. Kang Hee terkejut ternyata tempat yang akan didesain oleh mereka adalah Motel California milik ayahnya. Kang Hee bertemu dengan Chung Pil, ayahnya, yang ingin merenovasi Motel California miliknya. Untuk menjaga identitasnya, Kang Hee berpura-pura menjadi manajer proyek dan menyembunyikan fakta bahwa ia adalah anaknya Chung Pil. Namun, Chung Pil sudah tahu bahwa manajer yang bertanggung jawab atas desain motel ini adalah anaknya sendiri. Kang Hee kemudian menyampaikan desain baru untuk motel tersebut di mana akan dibangun kolam renang dan di atap motel tersebut akan dibangun ruang untuk pesta. Mendengar hal itu, Chung Pil lalu izin pergi ke atas hotel dan ia teringat impiannya saat bersama Kang Hee kecil. Dulu, Chung Pil sering bercerita kepada Kang Hee bahwa jika ia memiliki uang, ia ingin mengubah motel itu menjadi tempat yang lebih baik. Setelah berdiskusi, mereka sepakat dengan ide-ide yang diajukan Kang Hee. Di perjalanan pulang, Kang Hee hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju tak terkendali. Ternyata, mobil itu adalah milik Yeonsu. Kang Hee melihat Yeonsu menggendong seorang wanita, lalu berpaling dan mencoba pergi meninggalkan mereka. Namun, Yeonsu menahannya. Kang Hee hanya berkata bahwa ia sedang ada pekerjaan di kampung itu dan meminta Yeonsu tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Sokyong, teman Kang Hee, menyadari bahwa Yeonsu adalah alasan mengapa Kang Hee enggan kembali ke kampung halamannya. Ia bertanya apakah Yeonsu adalah cinta pertama Kang Hee. Kang Hee menjawab bahwa Yeonsu bukan cinta pertamanya, tetapi penyelamat hidupnya. Saat kecil, Yeonsu adalah murid baru yang bertubuh gemuk, sehingga membuat Kang Hee merasa aman memiliki teman yang bisa melindunginya. Sejak itu, mereka menjadi tak terpisahkan. Di sisi lain, Yeonsu mengira Kang Hee akan menginap di Motel California dan menunggunya di sana. Namun, Kang Hee memilih menginap di motel lain yang lebih jauh untuk menghindari perhatian. Kabar kembalinya Kang Hee menyebar dengan cepat di kampung itu karena banyak orang mengenalinya. Ternyata, selama ini Kang Hee bekerja di seberang jalan klinik Yeonsu dan diam-diam memperhatikannya. Kang Hee menyaksikan saat mobil Yeonsu pergi dari klinik, sambil terus menyembunyikan keberadaannya. Kang Hee memutuskan datang ke klinik Yeonsu dan di sana ia bertemu dengan Nanwoo, yang katanya calon istri Yeonsu. Nanwoo adalah seorang wanita muda yang cantik, pintar, dan terlihat sangat cocok dengan Yeonsu. Saat Nanwoo menawarkan minuman kepada Kang Hee, ia meminta teh kamomil. Mendengar itu, Nanwoo tertawa dan berkata bahwa akhirnya ada orang yang mau minum teh tersebut. Menurutnya, teh kamomil selalu tersedia di klinik karena ada teman Yeonsu yang sangat menyukainya. Meskipun kebanyakan orang tidak meminumnya, saat berbincang, Nanwoo memperhatikan seekor kucing bernama Kang Hee, yang ternyata peliharaan Yeonsu, sangat akrab dengan Kang Hee. Karena hal ini jarang terjadi, Nanwoo segera merekam momen tersebut. Di tempat lain, ketika Sokyong dan Yeonsu sedang di jalan, Sokyong tiba-tiba menghentikan mobilnya karena melihat seekor anjing terluka. Beruntung Yeonsu mengikutinya, sehingga ia dapat langsung membantu membawa anjing itu ke klinik. Sesampainya di klinik, Yeonsu segera merawat anjing tersebut. Sementara itu, Nanwoo memperlihatkan video kucing mereka yang akrab dengan seorang wanita. Melihat video itu, Yeonsu menyadari bahwa Kang Hee baru saja datang ke kliniknya. Yeonsu pun mencoba mencari Kang Hee, tetapi ia tidak berhasil menemukannya. Rupanya, Kang Hee sedang minum sendirian di sebuah restoran hingga mabuk. Pemilik restoran yang mengenali Kang Hee lalu menghubungi teman-temannya. Setelah mendengar kabar ini, Yeonsu segera pergi ke restoran tersebut. Saat tiba, Yeonsu duduk di samping Kang Hee yang sudah mabuk berat. Kang Hee, menyadari kehadiran Yeonsu di sampingnya, langsung bersandar di pangkuan Yeonsu dan tertidur. Semua orang di sekitar merasa kasihan melihat Kang Hee, yang selalu berusaha menyembunyikan dirinya dengan memakai kacamata hitam agar tidak menjadi bahan gosip warga kampung. Yeonsu lalu membawa Kang Hee ke Motel California. Di sana, Chung Pil, ayah Kang Hee, meminta Yeonsu untuk membawa putrinya itu ke kamar yang dulu pernah ia tempati. Ketika Yeonsu meletakkan Kang Hee di tempat tidur, Kang Hee tiba-tiba menarik baju Yeonsu dan memintanya untuk tidak pergi. Mendengar itu, Yeonsu memutuskan untuk tinggal sebentar dan menemani Kang Hee. Sementara itu, Sokyong yang menyadari Kang Hee menghilang mencoba mencarinya di seluruh kampung, tetapi tidak berhasil. Ia akhirnya meminta bantuan polisi. Karena kampung itu kecil, polisi hanya mengumumkan pencarian Kang Hee melalui grup obrolan.
Akhirnya, mereka menemukan Kang Hee sudah dibawa ke motel California. Ketika Kang Hee terbangun dalam keadaan masih mabuk, ia berkata kepada Yeonsu, kalau Yeonsu tidak menepati janjinya. Dulu, ia pernah bilang ke Yeonsu, jangan pernah kehilangan berat badan. Sebelum benar-benar tertidur, Yeonsu berjanji kepada Kang Hee bahwa ia akan menaikkan berat badannya lagi. Namun, Kang Hee yang sudah setengah sadar lalu mengatakan kalau ia tidak mempermasalahkan hal itu lagi, karena sekarang Yeonsu sedang berkencan dengan wanita lain. Ketika Seokyeong tiba di motel, ia tampak marah-marah karena mereka membawa Kang Hee ke motel ini. Yeonsu kemudian menjelaskan kalau motel ini adalah miliknya Kang Hee dan Chung Pil adalah ayahnya Kang Hee. Seokyeong tampak kaget mengetahui bahwa Chung Pil, kliennya, ternyata adalah ayah Kang Hee. Keesokan paginya, Kang Hee terbangun dan terkejut saat menyadari ia menginap di motel milik ayahnya. Ia juga menyadari kalau ia mabuk berat semalam dan kemungkinan telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kepada Yeonsu. Ketika keluar dari kamarnya, ia melihat Yeonsu dan teman-temannya ternyata tinggal di motel California juga. Sebelum pergi, mereka menikmati sarapan yang dibuatkan oleh teman ayahnya yang bekerja sebagai chef di sana. Saat Kang Hee semeja dengan warga kampung di sana, mereka membicarakan Nanu yang tampak kompeten dan cocok dengan Yunso. Mendengar hal itu, Kang Hee pindah ke meja lain bersama dengan temannya karena ia tampak cemburu mendengar hal itu. Setelah itu ia menanyakan ke teman-temannya, siapa yang mengantarnya pulang tadi malam. Karena tidak ada yang mengaku, Kang Hee menyadari kalau Yeonsu adalah orang yang membantunya. Tak lama kemudian, Seokyeong mengajak Kang Hee pergi ke klinik hewan milik Yeonsu untuk melihat kondisi anjing yang mereka selamatkan sebelumnya. Di sana, Kang Hee memperhatikan betapa perhatian Nanu kepada Yeonsu. Perasaan cemburu mulai muncul dalam dirinya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam suasana hati yang campur aduk, Kang Hee kembali bekerja. Untuk mengalihkan pikirannya, ia memutuskan membeli es krim dan menikmatinya sendirian. Namun, saat berada di kedai es krim, ia melihat Yeonsu masuk bersama Nanu. Entah mengapa, Kang Hee memilih untuk bersembunyi. Ketika Yeonsu tidak menyadari keberadaannya, Kang Hee bergegas keluar dari kedai tersebut. Di luar, Kang Hee duduk di bawah pohon dan menangis sendirian. Dalam tangisnya, ia terus mengumpat kalau Yeonsu adalah pria yang jahat. Tiba-tiba, Yeonsu muncul dan menghampirinya. Dengan nada bingung, Yeonsu bertanya siapa pria yang dimaksud oleh Kang Hee. Kang Hee lalu menangis dan mengatakan kalau Yeonsu sekarang telah berubah.